Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Setiawati akan menjelaskan pengerjaan soal pada set 15. Soalnya yaitu suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe-Tyle, tentukan jumlah stage pada R5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF pada 80 derajat Fahrenheit itu 833,3 kJ per kilogram, H 20.833,3 kJ per kilogram, HL 2916,7 kJ per kilogram. Nah, pertama kita buat sketsa dasarnya di sini, yaitu F masuk dengan laju alir 1000 kmol per jam, terus fraksi mol etanolnya 0,2, jadi XF-nya 0,2. Lalu setelah didestilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian etanol itu 80%, itu jadi XD-nya 0,8. Lalu untuk bottom itu kemurniannya 2% mol etanol, jadi XB-nya 0,02. Lalu setelah itu kita ke neraca massa total. Neraca massa total yaitu F sama dengan B plus D. Nah, yang dikasih tahu atau yang sudah disebutkan di soal itu hanya F-nya, yaitu 1000 sama dengan B plus D. Di sini saya gunakan B, jadi B sama dengan 1000 min D. Lalu setelah itu kita masuk ke neraca massa komponen. Pada neraca massa komponen itu F kali XF sama dengan B kali XB tambah D kali XD. Nah, tinggal dimasukkan saja yang diketahui, yaitu F tadi 1000, XF-nya 0,2, B itu saya substitusi dari sini tadi, yang B sama dengan 1000 min D. Nah, itu saya substitusi ke sini, jadi B-nya 1000 min D, untuk XB-nya 0,02, D nanti yang akan kita cari, terus XD-nya itu 0,8. Di total ketemu di sini. D-nya itu sama dengan 230,7692 kmol per jam. Setelah diketemu, kita cari B di sini. B tadi kan 1000 min D, jadi 1000 dikurangi 230,7692. Nah, itu B-nya ketemu 769,2308 kmol per jam. Lalu setelah itu kita buat keyline pada grafik. Sebelum kita buat keyline itu kita cari Q-nya dahulu karena di soal belum disebutkan Q-nya berapa. Di HV min HF per HV min HL. Masukkan saja yang tadi sudah dikasih tahu, itu HV-nya 20.833,3, HF-nya 833,3, terus per HV-nya tadi 20.833,3 dikurangi HL-nya 2.916,7. Jadi sudah dihitung ketemu 1,1163. Setelah itu kita cari slope key. Slope key ini di sini untuk menentukan slope dari keyline. Nah, untuk slope key itu sama dengan key per key min 1. Jadi tadi udah ketemu key-nya 1,1163, tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, ini 1,1163 dibagi 1,1163 dikurangi 1, itu ketemu slope-nya 9,5997. Satu, kita cari intercept-nya. Intercept untuk garis enriching. Nah, ini intercept-nya itu rumusnya XD per R plus 1. Tadi kan XD-nya udah dikasih tahu 0,8, terus R-nya itu dikasih tahu juga bahwa 5/3 plus 1, jadi ketemunya 0,3. Nah, sekarang kita masuk ke grafiknya. Jadi sebelumnya itu sudah digambar terlebih dahulu untuk kurva kesetimbangan antara etanol dan air. Jadi kurvanya ini, yang lengkung ini.
dan terus ini digambar garis 45 derajat. Nah, setelah itu pertama kita menarik garis vertikal ke atas dari ini tuh garis untuk XB. XB-nya kan 0,02. Jadi di sini 0,02. Jadi ini untuk 0,02 ini. Ini tarik ke atas sampai menabrak ke garis 45 derajat itu. Terus untuk XF juga begitu. XF-nya kan 0,2. Jadi dari sini tarik ke atas sampai ke 45 derajat itu tadi. Lalu setelah itu untuk XC juga seperti itu. Ini 0,8 ditarik ke atas sampai sini, mentok ke garis 45 derajat. Nah, setelah itu kita buat kilanya. Nah, kilan tadi kan sudah dikasih tahu untuk shopnya itu 9,5997. Lalu saya buatkan jadi 9,6 stopnya. Jadi dari sini itu dihitung ke atasnya, berarti kan 9,6, kirinya kanannya 1. Nah, ini ke kanan karena kan dia lebih dari 1, jadi nanti miringnya ke kanan. Jadi seperti itu. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini, nah, ini ke sini. Jadi ditarik saja dari titik XF yang sudah menabrak garis 45 derajat tadi, ditarik ke titik slope tadi. Nah, ditarik ke atas. Setelah itu gambar garis enriching-nya itu tadi interceptnya 0,3. Jadi ini interceptnya sini. Jadi titik dari XD tadi itu yang sudah nabrak garis 45 derajat itu ditarik aja ke titik 0,3 di sini. Setelah itu untuk garis strippingnya itu ditarik dari ini dari garis XF tadi, ini perpotongan itu garis XF dengan garis 45 derajat ditarik ke titik perpotongan antara keyline dan garis enriching. Tuh. Lalu untuk menentukan stage-nya itu kita tarik garis horizontal dari pangkal garis enriching horizontal ke kiri menabrak kurva. Setelah itu kita tarik vertikal ke bawah nabrak garis enriching. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi nanti batasnya itu kurva sama garis enriching dan garis stripping. Ini ditemukan ada 4 stage. Itu ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 stage di mana ketentuannya itu di sini 3 stage untuk stage buat destilasi dan 1 stage untuk reboiler. Seperti itu untuk pengerjaan soal pada set 15. Lalu untuk yang soal kedua itu ada soal 11.64. Nah, di sini itu feed itu masuk sebesar 100 kg per hour dan campurannya itu benzen taulen. Nah, di sini itu mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluan. Terus ini tuh didistilasi pada tekanan 101,32 kilopascal. Lalu setelah didistilasi itu destilatnya itu konsentrasinya itu tuh fraksinya tuh XD sama dengan 0,98. Sedangkan untuk di bottomnya itu XD sama dengan 0,04. Lalu untuk reflux rasionya itu 1,3 kali reflux minimum. Nah, ini ditanyakan untuk A itu determine the theoretical number of trace net, and B itu calculate the condenser and refill heat loads, and C determine the minimum number of theoretical trace at total reflux. Nah, yang pertama kita buat sketch dasarnya dulu, yaitu di sini feed masuk 100 kg per hour dengan
apa namanya, fraksinya itu XF sama dengan 0,55. Lalu setelah distilasi menghasilkan destilat, XD-nya itu 0,98. Lalu untuk di bottomnya XD-nya itu 0,04. Di sini yang selanjutnya itu ada neraca massa total. Untuk neraca massa total itu sama kayak tadi, F sama dengan D plus W, dimana F-nya tadi sudah dikasih tahu 100, lalu D plus W-nya belum. Terus ini aku pakai D sama dengan 100 min W. Nah, untuk mencari D sama W-nya, kita ke neraca massa komponen dulu. Nah, neraca massa komponen itu F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. Yang dikasih tahu tadi dimasukin semua, kayak F sama dengan 100, XF 0,55. Terus untuk D-nya itu aku substitusi dari sini 100 min W, jadi dimasukin aja 100 min W, XD-nya 0,98 tambah W-nya itu yang dicari, XW 0,04. Setelah dihitung dapat W itu 45,7447 kmol per hours. Setelah itu, setelah ketemu W, kita cari D, dimasukin aja ke sini. Masukin ke sini, D itu kan 100 min W. Nah, jadi 100 dikurangi W-nya tadi 45,7447. Terus ketemu 54,2553 kg/mol per hours. Nah, setelah itu kita ke grafik. Setelah itu langsung masuk grafik, dimana tadi itu udah buat kurva keseimbangan antara bensin dan toluan, bensin dan toluan, ini yang melengkung ini, sama garis 45 derajat. Nah, setelah itu kita buat garis vertikal ke atas dari untuk XF-nya, yaitu tadi kan 0,55, jadi di sini. Terus untuk apa namanya, ini untuk XW, ini XW itu 0,04. terus ini tuh XF itu berarti sini itu 0,55, tarik sini sampai apa namanya, mentok ke garis 45 derajat. Terus untuk XD nya itu 0,98, sini mentok sampai sini. Nah, setelah itu kita buat keyline nya itu karena di situ at the boiling point berarti key-nya itu sama dengan 1, jadi itu key-nya itu tegak lurus gini, vertikal ke atas ini, karena key sama dengan 1. Terus setelah itu di sini itu belum dikasih tahu R-nya, karena R-nya tadi kan 1 kali 3 kali 1,3 kali RM. Nah, RM-nya itu belum ketemu, jadi R-nya belum bisa dihitung, jadi belum bisa dapat intercept yang pasti untuk garis enriching. Jadi kita buat garis enriching yang pertama itu kita potong dari titik sini, dari titik perpotongan garis XD sama perpotongan dari keyline sama kurvanya itu ditarik aja sampai kena sumbu Y. Di sini tuh aku dapatnya 0,461. Terus dimasukin ke rumus ini, intercept sama dengan XD per RM plus 1. Nah, setelah dihitung itu dapatnya RM-nya itu 1,1258. Setelah itu kita masuk ke R, dimana tadi kan disebutin kalau R-nya itu sama dengan 1,3 kali RM. Nah, udah dimasukin aja, ketemu R-nya itu 1,4636. Setelah ketemu R, kita bisa dapat intercept baru di sini. Rumusnya kayak tadi, XD per R plus 1. Nah, dimasukin aja, ketemu intercept baru itu 0,3978. Setelah itu kita buat intercept baru di sini. Jadi ini titik tadi, titik XD sama perpotongan dari titik XD sama garis 45 derajat itu ditarik ke sini 0,39. Ini tarik aja, sudah. Terus setelah itu ini adalah garis enriching yang baru yang akan digunakan untuk menghitung stage-nya. Nah, lalu untuk garis tribunnya itu perpotongan dari garis enriching baru sama keyline ditarik ke
titik di mana pertemuan dari garis XW sama 45 derajat. Tarik aja. Nah, terus untuk bikin stage-nya itu kayak tadi, dari pangkal garis unreaching-nya itu ditarik horizontal ke kiri, setelah menabrak kurva ditarik vertikal ke bawah, begitu seterusnya. Batasnya adalah kurva sama garis unreaching dan garis stripping. Nah, di sini didapatkan stage-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stage gitu. Lalu setelah itu untuk soal yang B itu mencari beban panas kondensor dan boiler. Nah, pertama itu kita mencari lambda B. Nah, mencari lambda B ini itu sudah sama kayak yang di buku Jenkoplis. Jadi CPB kali TBB besar min T0 ditambah delta BB min CPYB kali TBB min T0. Nah, sini sama persis dengan buku di Jenkoplis, ketemu 34.224. Nah, setelah itu kita cari satu yaitu temperatur. Ini Y1 itu sama dengan SD, dimana SD nya itu 0,98. Nah, ini dicari dengan gambar 11.11 itu ketemu T nya itu 81 dan T0 nya itu tadi 80,1. Nah, itu udah dapat lambda B sama T, itu cari H1. Nah, cari H1 itu yaitu rumusnya YA kali lambda A ditambah CPYA kali T min T0 ditambah 1 min YA kali lambda B plus CPYB kali T min T0. Nah, setelah dihitung ketemu 30.975,5. Setelah itu mencari boiling point of distillate atau HD. Nah, sini dimasukin aja sesuai dengan data yang ada di Jenkoplis itu, yang ada di tabel itu, yaitu YA kali CPA kali T min T0 ditambah 1 min YA kali CPB kali T min T0 ditambah delta Hassel. Jadi dimasukin data yang ada di Jenkoplis sama T nya itu tadi yang 81, terus T0 nya itu 80,1. Ketemu adanya 124,9074 Joule per kilogram. Lalu kita cari L sama V1. Nah, sama V1 nya itu dicari dengan L per D sama dengan R. L nya itu sama dengan R kali D kan. Jadi R nya tadi kan ketemu 1,4636. Lalu D nya itu tadi 54,2553. Terus ketemu 79,4081 kmol per hour. Lalu untuk V1 nya itu L tadi yang sudah dicari ditambah D yang ada di neraca massa total tadi itu dijumlahkan ketemu 133,6634 kmol per hour. Setelah itu baru kita bisa mencari beban panas pada kondensor, yaitu dengan cara QC sama dengan P1 kali H1 min LHD dikurangi D kali HD. Nah, tadi yang udah dikasih tahu yang udah ketemu dimasukin semua aja. Ketemu di sini untuk beban panas kondensor ketemu 4.123.594 kJ per hour. Terus setelah itu untuk beban panas reboiler di sini kita cari dulu suhu feed masuk. Nah, ini kan SF nya kan 0,55. Nah, ini dapat tes sama dengan 90 derajat Celcius ini dari gambar 11.11.
Setelah itu kita cari HW-nya itu dengan gambar 11.61, dimana dimasukkan SW-nya 0,04, terus tarik garis kiri horizontal ke kiri itu dapat 4.800 kJ per kilogram mol. Setelah itu udah dicari HF-nya yang belum dapat. HF-nya itu rumusnya XF kali CPA kali T min T0, nah ditambah 1 min XF kali CPB kali T min T0 plus delta hasil. Nah yang sudah dicari tadi dimasukkan semua saja. Setelah itu HF-nya ketemu 1498,712 kJ per kilogram mol. Setelah itu kita cari beban panas di boilernya, itu QS sama dengan D kali HD plus W kali HW plus QC yang sudah kita cari tadi min F kali HF. Nah tadi ini sudah kita kali semua, terus QR-nya itu ketemu 4.275 kJ per hours. Lalu untuk yang C itu determine the minimum number of theoretical tries at total reflux. Nah untuk total reflux itu nanti R-nya itu sama dengan tak hingga. Nah jika R-nya tak hingga, maka untuk dimasukkan ke rumus ini intercept XD per L plus 1, nanti interceptnya itu bakal akan mendekati 0 atau bahkan sama dengan 0. Nah maka dari itu grafiknya, gambarnya akan jadi seperti ini. Jadi kita pertama buat kurva dulu, kurvanya ini yang lengkung ini sama garis 45 derajat. Nah karena tadi total reflux itu berarti dia kan R-nya tak hingga, maka untuk intercept dari garis enriching-nya itu nanti akan mendekati 0. Nah karena mendekati 0 bisa saja dia itu akan berhimpit dengan garis 45 derajat ini. Nah maka dari itu kita langsung saja cari stage-nya. Nah, itu sebelumnya kita posisikan dulu untuk garis XF, XW sama XD. Untuk garis XW itu kan tadi 0,04 di situ. Lalu di sini berarti titiknya. Nah, terus untuk XD-nya itu ada di 0,98. Jadi 0,98 ditarik ke atas saja sampai ke titik sampai memotong garis 45 derajat. Nah caranya untuk mencari stage juga sama seperti tadi, tarik garis horizontal ke kiri sampai menabrak kurva, tarik terus itu tarik vertikal ke bawah sampai menabrak 45 derajat. Karena tadi dia itu enriching-nya itu berhimpit dengan garis 45 derajat. Terus seperti itu terus dengan batasan itu kurva sama garis 45 derajat itu ini sendiri. Nah di sini didapatkan total stage-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu penjelasan dari soal 11.64. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.